Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga anak-anak sehat dan bergembira. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Hari ini Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023, kita merayakan malam Natal. Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tentang malam Natal. Senang ya? Mari kita berdoa dulu. Sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Syukur, puji Tuhan. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu. Tolong kami supaya mengerti dan dapat melakukan pesan firman Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami dan mohon kemampuan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kita akan membuka Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ibu akan membacakannya dari terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan ya, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 8. Di daerah itu, maksudnya di dekat kota Betlehem, ada gembala-gembala yang tinggal di padang rumput maksudnya, menjaga kawanan ternak atau domba-domba pada waktu malam. Tiba-tiba muncul seorang malaikat di tengah mereka dan pemandangan di sekitarnya menjadi terang benderang karena kemuliaan Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu mengatakan dan menenangkan mereka, "Jangan takut," katanya. "Aku membawa berita besar, berita sukacita yang belum pernah dikabarkan. Berita baik bagi segala bangsa. Juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan, malam ini telah lahir di Betlehem di kota Daud. Bagaimana cara mengenalinya? Kalian akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan selimut dan terbaring dalam palungan. Palungan itu kotak kayu untuk tempat makan ternak. Wow. Ada yang pernah lahir di palungan? Ya ada ya. Kita semua lahir di tempat tidur. Entah di rumah sakit atau di rumah. Tapi tidak ada kan yang lahir di kandang domba. Tiba-tiba malaikat itu disertai sejumlah besar malaikat, yaitu bala tentara sorga yang menyanyi memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hatinya, yang berkenan kepadanya. Dan hendaklah tiap orang berbahagia dan merasa tenang karena dalam perlindungannya." Bagus ya kata-kata malaikat itu. Dan biar orang merasa tenang dan berbahagia dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya ayat 15. Setelah bala tentara malaikat kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata, "Mari kita pergi ke Betlehem. Mari kita lihat keajaiban yang telah terjadi seperti yang sudah diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke sana dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bayi itu juga tampak sedang berbaring di dalam palungan. Gembala-gembala itu menceritakan apa yang telah terjadi dan apa yang dikatakan malaikat tentang anak itu.
Semua orang yang mendengar cerita para gembala itu terheran-heran. Tapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan sering merenungkannya, memikirkannya ulang. Kemudian gembala-gembala itu kembali kepada domba-dombanya. Di mana? Di padang dekat Bethlehem. Mereka memuji-muji Allah karena telah mendapat kunjungan para malaikat dan telah melihat anak itu persis seperti yang telah diberitahukan malaikat kepada mereka. Cerita luar biasa, kejadian yang sesungguhnya, fakta. Pelajaran yang kita bisa dapat, satu, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia masuk neraka karena semua manusia sudah berdosa. Alkitab bilang akibat dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat 17 dan 18-nya berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan dosa manusia. Tidak ada yang lain yang bisa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Yohanes 3 ayat 18a mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Jadi, berita Natal, berita sukacita, berita kasih sayang Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Anak-anak juga berdosa kan? Pernah kan melawan orang tua? Pernah kan marah-marah dan benci? Pernah kan bohong dan lain sebagainya? Kita semua perlu Tuhan Yesus. Dia juru selamat, penghapus dosa kita. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi berita Natal itu berita sukacita tentang kasih sayang Tuhan kepada orang berdosa. Tuhan tidak mau manusia masuk neraka. Yang Tuhan mau orang bertobat, diselamatkan, dan ditolong Tuhan di dunia. Kalau meninggal masuk surga. Syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus dan taat. Berita kedua atau inti yang kedua, kita harus memberitakan itu kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Seperti gembala menceritakan kepada orang-orang yang mereka jumpai kabar sukacita bahwa telah lahir juru selamat dunia. Mesias Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Ceritakan ya, jangan diam. Kasih tahu ada juru selamat yang tolong saya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu juga. Tolong saya selamanya. Anak-anak pernah ditolong sama Tuhan? Pernah Tuhan menjawab doamu? Ya, pernah kan? Ceritakan kepada banyak orang supaya orang-orang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Jadi, Natal adalah berita atau hari kasih sayang Tuhan kepada kita, orang berdosa. Yang kedua, ceritakanlah kepada banyak orang supaya mereka juga boleh percaya dan diselamatkan. Satu lagu yang manis, Yesus sayang padaku,
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Suatu hari, waktu Tuhan Yesus sedang bercerita kepada banyak orang tentang keselamatan besar, anak-anak datang bersama orang tuanya. Mereka bergembira bisa berkumpul. Tapi ada anak-anak yang berisik. Lalu orang-orang marah sama anak-anak itu. "Shh, berisik, berisik, sana, sana. Pulang aja, ganggu." Tuhan Yesus menegur orang-orang itu dan berkata, di dalam Matius 18 ayat 14, Ibu baca dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Demikianlah Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini binasa. Dia tidak mau seorang pun dari anak-anak kecil yang percaya kepadanya tersesat dan binasa. Lalu Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Ia meletakkan tangannya atas mereka, memeluknya dan mendoakan mereka. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak kecil. Sebab setiap orang, setiap anak berharga bagi Tuhan. Jadi, nomor satu, Natal adalah perayaan kasih sayang Tuhan kepada kita orang berdosa. Bersyukur ya Tuhan sayang kepada kita. Kasihnya sempurna dan kekal. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ceritakan tentang kebaikan, pertolongan Tuhan kepada orang tuamu, kepada saudara-saudara dan teman-temanmu, supaya mereka juga boleh percaya dan diselamatkan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam percaya kepada Tuhan Yesus ada keselamatan. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Saya. Perintah Tuhan untuk kita mengabarkan, seperti gembala mengabarkan kepada banyak orang tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa, sikap hormat, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sayang kepada saya. Walaupun saya seringkali salah dan berdosa. Tuhan sabar dan mengampuni saya. Saya juga mau lebih mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memberitakan kabar baik tentang kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Saya mau orang tua saya sungguh percaya kepada Tuhan. Keluarga saya dan teman-teman saya juga percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus, pakai hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berterima kasih Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh berdoa. Amin. Selamat Natal ya nak. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, ceritakan kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. God bless you. Bye-bye.